dihormati, acara akan segera dimulai. Yang terhormat, Rektor Universitas Sultan Agung Sutayasa, Profesor Dr. Haji Fatah Sulaiman, SPMT. Yang kami hormati, Wakil Rektor Universitas Islam Negeri, Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Dr. Haji Wawan Wahyudin, SIPD. Yang kami hormati, para Wakil Rektor, para staf ahli rektor. Ketua Program Studi dan Ketua Bidang, para Ketua UPT, para Kepala Bagian dan para Kepala Subbagian di lingkungan Universitas Sultan Agung Sutayasa, serta hadirin yang bergabung dalam live streaming YouTube dan Instagram dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara virtual Zoom meeting halal bihalal Idul Fitri 1941 Hijriah di lingkungan Universitas Sultan Agung Sutayasa. Fokus di sini aja memang. Acara akan dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Bapak Syekh Wahyudin, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين
Waalaikumsalam. Sambutan dan penyampaian halal bihalal 1441 Hijriah kepada Bapak Profesor Dr. Haji Fatah Sulaiman, TMP, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati para wakil rektor di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, para guru besar, para ketua lembaga, para dekan beserta jajaran, para kepala biro beserta jajaran, Bapak Ibu Ketua Prodi di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, baik fakultas maupun di Direktorat Pasca Sarjana, wabil khusus hadir bersama kita, walaupun kita sebetulnya menunggu kehadiran Bapak Wapres Republik Indonesia, tapi barusan koordinasi, mungkin ada staf khususnya yang ikut menyimak karena beliau juga ada agenda yang sama katanya. Tapi hadir bersama kita ini sama juga Wakil Presiden UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya lihat Pak Dr. Haji Wawan Wahyudin. Terima kasih atas kehadirannya, sekaligus narasumber untuk halal bihalal keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1441 Hijriah. Atas nama pribadi dan institusi, saya menyampaikan kepada seluruh yang hadir, keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Walaupun kita di tengah protokol kesehatan COVID-19 yang berjarak fisik, tapi insya Allah hati dan semangat kita untuk memajukan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tidak berjarak. Karena kita punya persepsi dan misi yang sama, bersama-sama bergandeng tangan, bergotong royong di tengah ujian wabah COVID-19 untuk bersama-sama mewujudkan kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang maju, bermutu, unggul, berdaya saing dalam kerangka sebagai kampus yang terintegrasi smart dan green university yang memiliki daya saing di level ASEAN. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mengisi 10 menit jatah Pak Wapres RI, kami ingin menyampaikan paparan hasil dari koordinasi yang sebetulnya masih draft. Ini untuk sama-sama kita cermati Sivitas Akademika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu arah kebijakan pendidikan tinggi pasca pandemi COVID-19. Ini kurang lebih maksimum 10 menit ya, ada 10 slide. Aspek perubahan akibat pandemi COVID-19 dalam pengelolaan pendidikan tinggi tentu saja berubah dari kondisi normal. Pendidikan kita sedikit secara bertahap bahkan secara total mulai beralih dari konvensional ke pembelajaran daring. Kemudian tentu saja ada fenomena di sana sini, ada tekanan dari sisi finansial untuk mengoptimalkan bagaimana secara keuangan juga harus kita kendalikan. Kemudian dari sisi dunia kerja ada percepatan era digitalisasi, pembaruan keterampilan, termasuk mengerucutnya potensi peluang dari kewirausahaan. Secara struktur,
muncul agenda-agenda keterampilan dan pekerjaan baru yang tanpa batas dan lebih fleksibel. Di dalamnya terjadi otonomi pekerja, jadi para pekerja yang memiliki keterampilan leluasa untuk memilih pekerjaan, memilih tempat, memilih variasi potensi pekerjaan yang beragam berbasis teknologi. Ini yang dibutuhkan pasca pandemi COVID-19 dari sisi kognitif, problem solving, social skill, ada perubahan keterampilan sebagaimana skema, mulai dari kognitif, sistem pemecahan masalah sampai fisik, dengan pembobotan persentase yang bisa kita lihat. Ada pergeseran bahwa sistem secara sistemik juga sudah memakan dan perlu perhatian dengan bobot persentase yang lebih besar, termasuk penyesuaian kebutuhan keterampilan-keterampilan era baru yang mulai meninggalkan keterampilan era lama. Ini benchmark dari beberapa perguruan tinggi di beberapa negara. Korea Selatan sudah mulai menyesuaikan orientasi perguruan tingginya, yaitu pada target penguatan infrastruktur penelitian yang lebih baik dan kompetensi berbasis kreativitas. Kemudian Singapura juga memfokuskan slide sebelumnya. Benar. Ya. Penguatan beberapa kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri, kemudian penguatan teknologi dan inovasi secara lebih fleksibel. Kemudian di Tiongkok, ini beberapa kekuatan terkait dengan kemitraan dengan industri, pembelajaran berbasis proyek multidisiplin. Ini beberapa yang sudah dikembangkan di beberapa negara. Kemudian paradigma baru dari prinsip pendidikan yang juga menjadi diskursus, yang ini sedang dikembangkan di kementerian. Ada beberapa diferensiasi misi perguruan tinggi untuk penyesuaian-penyesuaian. Perguruan tinggi sebagai pusat unggulan riset, ini juga harus ditopang. Kemudian sebagai layanan pendidikan, ditargetkan 1 perguruan tinggi unggul di setiap provinsi. Mudah-mudahan Universitas Sultan Ageng Tayasa menjadi referensi di Provinsi Banten. Kemudian layanan secara terbuka, masif online course, ini juga diperluas untuk disiapkan untuk memberikan perluasan akses pendidikan tinggi kepada masyarakat. Jadi lifelong learning, pendidikan sepanjang hayat. Maka dibutuhkan dukungan industri masyarakat dan pemerintah. Jadi ini beberapa yang harus menjadi perhatian kita untuk sama-sama kita programkan mulai dari universitas skalanya sampai ke level prodi. Yaitu konsepsi pentahelix yang harus sudah mulai dirancang di era COVID ini, yaitu mempercepat pembangunan dengan cara keterlibatan pengajaran kurikulum, kemudian pemberian evaluasi kurikulum berbasis proyek pada mahasiswa, termasuk penguatan kontribusi pendanaan melalui sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk industri, baik untuk pengajaran, penelitian maupun pemagangan. Kemudian pemerintah sendiri mendorong untuk diberikannya otonomi kepada pendidikan tinggi secara lebih luas dengan pengawasan berbasis data dan penjaminan kualitas, untuk diarahkan lebih punya kemandirian. Dan kemudian konsekuensinya pemerintah akan berikan insentif kolaborasi kemitraan secara global dan domestik, juga termasuk kemitraan dengan dunia industri. Termasuk di dalamnya memberikan ruang bagi pemerintah daerah, Provinsi Banten dalam hal ini dengan Untirta untuk lebih banyak terlibat dalam bersama-sama bergotong royong memajukan pendidikan tinggi di Provinsi Banten khususnya dengan Untirta dan di daerah yang lain di Indonesia. Kemudian implementasi ini digaungkan mulai secara masif
era COVID-19, yaitu program Merdeka Belajar, dengan pola yang sudah sama-sama kita mendapatkan informasinya. Ada 8 model, yaitu magang, proyek di desa, kampus mengajar, pertukaran pelajar, penelitian, riset, kewirausahaan, proyek mandiri, dan proyek kemanusiaan. Alhamdulillah, Untirta periode Juli nanti KKM sudah mulai mengadaptasi dan mengadopsi penugasan pola Merdeka Belajar ini, diberikan keleluasaan KKM mandiri di era COVID, para mahasiswa dan sekarang sudah melakukan proses registrasi melalui LPPM. Kemudian ini contoh model diferensiasi perguruan tinggi di negara Tiongkok ya. Ada penguatan-penguatan fokus dari beberapa perguruan tinggi yang ada. Ada yang fokus menjadi pusat penelitian, kemudian ada yang fokus menjadi pusat penelitian dan pengajaran, kemudian ada yang fokus menjadi pusat layanan pengajaran, juga ada yang fokus menjadi perguruan tinggi yang berbasis skill, kejuruan. Ini juga kelihatannya akan menjadi referensi kebijakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan ke depan. Memang ini file masih dalam diskusi terbatas, tapi karena saya memanfaatkan momentum ini supaya kita, keluarga besar Sivitas Akademika Untirta juga bersiaga satu untuk menyiapkan diri adaptasi program-program. Kemudian kredibilitas akreditasi, ini tentu saja juga ada mengalami pergeseran dari pola yang lama, kewajiban prinsip akreditasinya berubah secara ke depan. Pola lama kewajiban akreditasi setiap 5 tahun, maka ke depan agak diperlonggar, jadi berbasis kepercayaan dan kemampuan kita mempertahankan kepercayaan masyarakat ini yang harus dikedepankan. Kemudian akan tumbuh lembaga akreditasi mandiri, kemudian leluasa perguruan tinggi untuk mencari lembaga akreditasi mandiri yang berkualitas sehingga bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Termasuk akreditasi internasional, jadi ada review beberapa lembaga akreditasi internasional. Nanti akan dimunculkan peraturan menteri terkait dengan lembaga yang formal yang bisa diakses akreditasi internasional berdasarkan referensi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dan ke depan ini disetarakan dengan akreditasi nasional. Ini beberapa hal yang bisa disampaikan. Kemudian otonomi perguruan tinggi, tentu saja ini harus disiapkan. Kita diberikan keleluasaan untuk menyiapkan program prodi baru ya, dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana yang sudah diatur di era kampus merdeka sekarang ini, termasuk didorong untuk diakselerasi pengembangan kemitraan secara eksternal, baik untuk keperluan tidak perguruan tinggi maupun keperluan menggali income generating. Kemudian dosen dan manajemen juga mengalami perubahan untuk juga mengikuti pola yang berkembang era setelah COVID-19. Kemudian harus dibangun sistem keberlanjutan kebijakan Merdeka Belajar. Ini juga instruksi kementerian yang sedang digarap regulasinya. Jadi penyiapan berbagai kebijakan, kemudian juga menyiapkan kapasitas leadership dari generasi ke generasi, kemudian penyesuaian regulasi peraturan, termasuk perlunya integrasi dengan berbagai pihak yang sama-sama wajib bergotong royong untuk memajukan sistem pendidikan tinggi dengan para stakeholder, terutama dunia industri dan dunia usaha. Ini beberapa hal yang perlu dilakukan percepatan. Jadi inisiatif yang perlu dipercepat, penerapan kolaborasi dan pembinaan untuk sekolah, guru ya. Kemudian untuk pendidikan tinggi juga demikian. Perlu dilakukan secara masif kemitraan dengan berbagai pihak. Kemudian pemberian insentif dan kontribusi
akibat adanya kolaborasi, kemudian mendorong kepemilikan industri dan otonomi, serta harus dijajaki upaya-upaya pembentukan pendidikan tinggi kelas dunia. Insya Allah Untirta untuk target 2030 minimal bisa bersaing di level ASEAN. Saya kira ini sebagai gambaran cuplikan dari bocoran hasil rembuk yang rencana dalam waktu dekat akan dikeluarkan kebijakan resminya oleh Kementerian Dikbud. Ini sebagai pemanasan buat seluruh sivitas akademika melengkapi agenda halal bihalal hari ini, yang tausiah intinya tentu saja akan kita dengarkan dari guru kita Pak Dr. Haji Wawan Wahyudin, sekaligus juga akan memotivasi sehingga kemajuan Untirta ke depan akan terakselerasi melalui kegiatan halal bihalal hari ini, sehingga berdampak positif bagi pengembangan perguruan tinggi Universitas Sultan Ageng Tayasa. Demikian sebagai pengantar mengisi waktu 10 menit jatah yang diberikan kepada orang tua kita Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin yang pada kesempatan ini masih berhalangan hadir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tema bekerja dan berkarya di masa COVID-19 bersama Ustadz Dr. Haji Wawan Wahyudin MPD, Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Banten. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qa'il fi kitabil jalil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah taqiyyin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: من أحب برزقه وإن سأله في أثره فليصل رحمه. صدق الله العظيم وصدق Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillah ya rabbi. Bapak Rektor dan kami para wakil rektor, direktur pasca sarjana, para guru besar, para kepala biro, para bapak direktur pasca beserta jajaran, dekan, dan segenap sivitas akademika Untirta rahimakumullah. Kesempatan yang berbahagia kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan karunia rahmatnya kita semua diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Saya berdoa penuh harap semoga ibadah saum kita yang lalu terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya izinkan terlebih dahulu secara pribadi menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ihdina wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap sivitas akademika Untirta yang berbahagia. Suasana Idul Fitri dan suasana halal bihalal yang kita selenggarakan
yang digagas oleh keluarga besar Untirta berbeda dengan situasi beberapa tahun yang lalu. Idul Fitri dan halal bihalal kali ini bertepatan dengan situasi wabah yang kita kenal dengan COVID-19. Namun itu semua, sekali lagi, apapun rasakan, baik itu musibah tidak lepas dari kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting tentu kita sebagai orang mesti mengerti dari peristiwa yang dengan COVID-19. Hikmah tersebut saya coba bagi kedua kelompok. Pertama, hikmah bagi planet bumi, dan yang kedua, hikmah bagi planet langit. Istilah saya mungkin. Allah telah menciptakan langit dan bumi. Para pemirsa, wabil khusus Sarung Tirta yang berbahagia, apa bagi planet bumi khususnya dengan adanya COVID-19 itu saya sampaikan hal supaya kita bisa memetik hikmah di peristiwa yang sedang kita alami ini. Aspek dan efek bumi ternyata ada hikmah yang sangat dan kita berdampak pada pola kehidupan kita. Ada PPT-nya ada? Ya, yakni yang polusi berkurang. Hal ini dibuktikan oleh foto-foto NASA telah memperlihatkan bahwa bumi telah adanya COVID-19 ini. Seperti di Amerika, di Italia, di Cina, bahkan di Jakarta sendiri. Seperti melaksanakan lockdown dan kita dengan istilah PSBB, subhanallah, langit tampak biru dan udara juga terlihat bersih karena ada pembatasan pergerakan orang berkendaraan secara drastis. Ini efek yang pertama, hikmah pertama yang bisa kita petik dari peristiwa ini. Dan ini perlu saya sampaikan di halal bihalal, sebab halal bihalal ini tidak mesti hanya diisi hanya kegiatan untuk bersalaman, tapi kajian-kajian yang menyadarkan akan kita semua mengapa terjadi peristiwa halal bihalal itu mungkin di era COVID. Yang kedua, ternyata hikmah dari peristiwa COVID-19 ini bagi efek bumi. Pemanasan global turun setelah nitrogen dioksida yang turun drastis juga karena pabrik-pabrik ditutup serta berkurangnya penggunaan zat-zat yang meningkatkan pemanasan global. Ini adalah hikmah yang bahasa Al-Quran ditegaskan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang ketiga, laut pun menjadi tenang karena banyak kapal memilih merapat di pelabuhan, sehingga lalu lintas di laut berkurang. Laut pun jadi lebih tenang. Ekosistem laut juga terlindungi. Baik biota lebih tenang dan bebas beraktivitas. Dan kami dan alam semesta menjadi segar. Ini antara lain yang patut kita syukuri akan adanya COVID ini. Yang keempat, memaksa kita pada kebiasaan baru, yakni hidup dengan kualitas kesehatan yang lebih baik demi meningkatkan imunitas tubuh. Social distancing, physical distancing, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Berkomunikasi lewat teknologi terbaru, tidak hanya WhatsApp dan Skype, tetapi juga berdiskusi dan berseminar. Sangat luar biasa.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi pada paparan di depan, bahwa kita harus siap akibat dari dampak COVID ini. Kemudian yang kelima, memunculkan dan menumbuh kembangkan semangat kemanusiaan dan gotong royong. Dan ini efek bagi bumi dari adanya COVID-19. Nah, pertanyaannya, bagaimana perspektif agama agar kita bisa menumbuhkan lebih sehat lagi, agar lebih imun lagi? Agama memberikan dorongan agar melakukan 3 hal agar kita tetap imun. Yang pertama, direkam kan? sebagaimana hadis Nabi yang oleh Rasulullah SAW, "Nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawat yasilu Kok ada di mod? dengan salat tilawatul Quran." Momentum kita bekerja di rumah, kemudian juga tinggal di rumah, berkat ya di rumah, diantaranya adalah sebelum kita belajar biologi, belum belajar kimia, fisika dan sebagainya, Al-Quran di atas segalanya. Nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Momentum Idul Fitri, momentum halal bihalal kita lanjutkan dari didikan Ramadan agar Banten terbebas dari buta baca Al-Quran. Itu antara lain apa yang harus dikerjakan di rumah untuk menjaga keimunan kita. Imun, baik keimanannya, imun, baik makanannya, dan seterusnya. Selain dengan tilawatul Quran, dan ini adalah sunnah, tapi muakkadah, ini sholat tahajud. Insya Allah ini menjadikan imunitas selain karena makanan, tapi batin kita juga akan semakin dan bahkan derajat yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang ketiga, jangan tinggalkan dan jangan lupakan sholat subuh, apalagi dengan berjamaah, walau dengan keluarga kita sendiri. Itu antara lain efek bumi yang kami paparkan dalam kesempatan kali ini. Selanjutnya, ternyata halal bihalal itu sendiri yang berada di tengah COVID ini memberikan dampak dan efek di langit. Fissamawat. Apa efek langit? Yang pertama, corona menjadikan renungan bagi kita bahwa dosa, maksiat, dan kemungkaran telah mewabah di lingkungan kita. Kita ditegur karena banyak di antara kita yang acuh tak acuh terhadap kemungkaran yang juga mewabah di tengah kita. Kemungkaran, dosa, dan maksiat itulah yang mengundangkan sebab kita diingatkan untuk lebih giat lagi dalam beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Persis ayat yang dibacakan tadi oleh Kori. Terima kasih Ananda pembacaan di tempat apa yang saya sampaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabb. Kenapa ini? Lari ke sini. Hah? Di kita disconnect ya? Hostnya ada dari. Oh. Kenapa malah hari kitanya yang disconnect? Kenapa yang di pusat malah yang disconnect? Connect ya. Kemudian juga mari kita tingkatkan ibadah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menenteramkan jiwa dan menenangkan hati.
Mungkin Bapak Ibu bisa mengeluh, saya jenuh di rumah. Bersyukurlah, orang lain mah nggak punya rumah. Orang lain mah tinggal di kontrakan barangkali. Orang lain mah tinggal masih di kelompok. Syukuri, itu nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita berada di COVID-19 ini yang kita kenal dengan Corona. Ternyata akan kita untuk bersedekah, karena sedekah merupakan salah satu penyelesaian langit yang mampu menolak bala. Terima kasih keluarga besar Untirta, dikomando oleh rektor langsung beserta jajarannya. Saya melihat langsung di layar kaca melalui media-media teknologi telah membagikan bantuan ke berbagai tempat dan yang berhak menerima bantuan tersebut. Ini pun adalah upaya ikhtiar kita dalam memaknai halal bihalal. Halal bihalal bukan semata-mata salaman dan berbagi kue kelontong. Aku bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai harta selain yang diberikan Zubair kepadaku. Apakah aku boleh mensedekahkannya? Beliau menjawab, bersedekahlah dan janganlah engkau terlalu memperhatikannya. Ini saya Allah akan memperhatikan diri. Diriwayatkan oleh Bukhari. Yang kelima, Corona mengingatkan kita untuk belajar ilmu agama agar mampu menyikapi musibah dengan benar sesuai tuntunan Islam. Dengan ilmu pula kita mampu mempertahankan bahkan meningkatkan amalan-amalan Ramadan secara benar. Sebab yang terjadi saat ini, kebanyakan setelah selesai Ramadan, amalannya berakhir bahkan kembali seperti sebelum Ramadan. Begitulah seterusnya dari Ramadan satu ke Ramadan yang lain. Yang keenam, para pendengar, saudara-saudaraku, keluarga besar kita, Corona ternyata menjadikan manusia sadar dan kembali beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga berkah dari limpahan Allah kepada penduduk bumi. Walau anna ahla qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, melalui media halal bihalal, saya pun mengajak, kalau kita sudah merasa beriman, tinggal tambah amal soleh. Tidak perlu menjelek-jelekan atasannya, bawahannya, temannya, pemerintahannya dengan mencap sudah tidak usah. Kalau kita sudah merasa beriman, tambah saja amal soleh. Insya Allah kalau sudah ditambah amal soleh, Allah pun pasti memberikan sertifikasi pahala. Falahum ajrun ghairu mamnun. Tidak cukup hanya dengan berilmu, tapi tidak hanya cukup dengan beriman, tambah lagi dengan berilmu. Kalau sudah merasa beriman, ditambah amal soleh, tambah ilmu. Kalau ilmu, Allah pasti memberikan juga sertifikat. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Kemudian setelah kita merasa beriman dan berilmu, jangan merasa cukup mengalami tambah menjadi bertakwa. Insya Allah sertifikatnya adalah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau anna ahla qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Terakhir, dengan adanya Covid dan kita rayakan halal di era Covid ini, ternyata Corona memperlihatkan pada kita mana hamba-hamba Allah yang betul-betul hamba dekat dengannya dan mana hamba-hamba Allah yang munafik. Karena itu marilah dengan halal bihalal ini kemunafikan kita buat. Kita sedih memang ditinggalkan Ramadan, tapi insya Allah Ramadan tahun depan tiba kembali. Yang lebih sedih lagi ketika tamu Ramadan datang, karena itu marilah kita tambah terus semangat kebaikan kita. Kendeng tangan UIN, Untirta, Unbaja, Bina Bangsa dan seluruh perguruan tinggi di Banten, bahkan di Indonesia dan dunia, untuk berpati terus meraih yang terbaik. Fastabiqul khairat. Demikian mungkin kultum ya terserta di hal ini, dan ini baru media pertama dan pengalaman perdana bagi kita semua melalui Zoom, dan keberkahan melimpah pada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Haji Wawan Wahyudi MPD atas kajiannya. Selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak Saimun Al-Farisi SMM. Kami silakan. Pak Saimun. Saimun. Tuh Saimun tuh. Udah. Tuh masih mood. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwal wal akhir. Amin. Wa sallim wa baraka ala sahabati rasulillah. Amin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan. Nanti dibuka semua ya, habis doa selesai biar saya habis. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa para syuhada yang telah wafat dahulu kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah wudhu kami, terimalah sujud kami, dan sempurnakanlah segala kekurangan yang ada pada kami. Allah yang Maha Tinggi, hindarkanlah kami dari segala bala dan bencana. Hilangkanlah wabah virus COVID-19 yang saat ini sedang melanda negara kami Indonesia dan negara-negara di dunia pada. Sungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, ya Tuhan kami, baiklah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu dan pintu surga. Jauhkan kami dari semua ujian di dunia dan siksa di akhirat. Palingkanlah kami dari keburukan dunia dan siksa akhirat dengan hak Al-Quran yang agung dan derajat Nabi yang murah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah segala doa dan permohonan. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbika subhanaka wa ta'ala amma yasifun. Wassalamu Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dengan pembacaan doa peserta acara halal bihalal Idul Fitri 1441 Hijriah telah selesai. Saya sebagai pembawa acara yang kurang berkenan dan telah melalui.